Welcome Bapak Ibu to AKM 2021 ya. Sebelum kita masuk ke AKM, kita harus familiar dulu dengan asesmen nasional. Ya, saya akan bicarakan tujuannya, instrumen pelaksanaan dan tindak lanjut. Pertama tujuannya, AKM itu merupakan bagian dari apa itu asesmen ya? Bagian dari asesmen nasional. Apa itu asesmen? Asesmen yaitu untuk menilai mutu setiap sekolah, madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Informasi literasi, numerasi, dan karakter ini diperoleh dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ya, itu dasarnya. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional menghasilkan informasi perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam pendidikan, menunjukkan pengembangan kompetensi dan karakter siswa, memberi gambaran tentang karakteristik esensial. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik. Asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Siapa sih yang menjadi peserta asesmen nasional? Yaitu kelas 5, 8, dan 9. Sebagian siswa yang dipilih. Lalu program PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM, atau program kesejahteraan guru dan kepala sekolah. Informasi dari peserta didik, guru dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Jadi nanti untuk di level SMA dimulai dari kelas 11. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menentukan kelulusan. Menilai prestasi murid sebagai individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 9? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 9 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Apakah asesmen nasional menggantikan UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi individu peserta didik, tetapi menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah.
Literasi numerasi merupakan kegiatan dari AKM. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Literasi itu ada literasi membaca dan ada literasi matematika atau numerasi. Karena dua kompetensi dasar ini yang diperlukan siswa, terlepas ke depannya bercita-cita menjadi apa, maka difokuskan hanya dua literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Ini bagian dari AKM-nya. AKM karakter. Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Yang dinilai bukan hanya secara kognitif, tetapi juga non-kognitif, yaitu sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku. Maka ada survei karakter. Nah, bagian kedua adalah instrumen. Perbedaan UN, AKM, dan surat keputusan ya. Jenjang penilaian, kalau UN, SMP, MTS, SMA, madrasah, MA, dan SMK. Kalau AKM, ya sama, SD, MI, sampai SMK. Level murid, kalau UN tingkat akhir, kalau AKM adalah hanya kelas 5, 8, dan 9. Subjek muridnya, kalau UN, sensus seluruh murid ya pada tingkat akhir. Kalau di AKM, sensus sekolah dengan sampel murid, jadi tidak keseluruhan. Tingkat jenis teks, kalau UN high state. High state itu artinya tingkat kesulitannya tinggi. Kalau AKM low state ya, resikonya rendah. Ini beresiko tinggi kalau UN. Model soal yaitu pilihan ganda kalau UN dan isian singkat matematika SMA SMK. Kalau AKM pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian. Periode tes per murid, kalau UN 4 hari, kalau AKM 2 hari. Moda pelaksanaan, kalau UN semi online, kalau AKM full online supervise utama. Semi online dan offline, sekolah tertentu boleh menyelenggarakan pakai offline ya. Full online supervise ya, artinya bisa kombinasi antara online dengan offline. Metode penilaian, kalau UN CBT, Computer Based Test, kalau AKM Computerized Multistage Adaptive Testing, pakai pola MSAT ya. Ini mungkin istilah yang baru bagi para Bapak Ibu. Di sini dia adapting karena menyesuaikan tingkat level dari kemampuan peserta didik itu sendiri. Spesifikasi, kalau UN server sekolah, komputer klien, dan ada tutor yang tim pendamping komputer kliennya ya, disingkat itu BW. Lalu kalau AKM server sekolah tidak perlu. Komputer klien memori 2 GB, resolusi 1360 x 768 dan Windows 7 ke atas. 20 Mbps untuk 50 peserta. Nah, itu sedikit pandangan tentang perbedaan UN dengan AKM. Lalu instrumen apa yang digunakan di dalam asesmen nasional? 3 instrumen asesmen nasional yaitu, nah ini ada AKM tadi. Jadi kita harus familiar dulu dengan istilah AN, asesmen nasional, yang meliputi AKM, survei karakter yang non-kognitif tadi, yang sikap tadi, lalu survei lingkungan yaitu input dan proses. Nah, pemahaman di sini teman-teman harus paham. Jadi tidak semata-mata hanya muncul AKM, tetapi merupakan bagian dari asesmen nasional AN, yaitu ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan. Apakah yang dimaksud minimum pada AKM? Asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika. Target AKM, konten yang bersifat esensial dan berkelanjutan,
tidak semua konten diujikan, jadi sifatnya minimum ya, sebab hanya literasi membaca dan numerasi matematika saja. Makanya sifatnya minimum. Apa perbedaan AKM yang tadi poin nomor 1 dari AN dengan survei karakter? AKM mengukur hasil kognitif melalui literasi membaca dan numerasi. Kalau survei karakter mengukur hasil belajar emosional atau pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar, mandiri, dan kreatif. Ya. AKM yaitu terdiri tadi literasi dan numerasi ya. Bagian dari asesmen nasional salah satunya tadi nomor 1 AKM yang kita fokuskan kepada literasi numerasi. Apa sajakah komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di AKM? 3 aspek, yaitu konten, isi, proses kognitif, dan konteks. Nanti kita lihat. Ini Bapak Ibu, rincian komponen AKM. Konten, literasi membaca, teks informasi, dan sastra. Numerasi terdiri dari aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Nah, istilah data dan ketidakpastian itu mereka gunakan dari Kemendikbud ya. Ini kayaknya soal matematika semua ini ya. Lalu proses kognitif pada literasi membaca menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Pada numerasi dalam proses kognitif, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Lalu konteksnya semua literasi membaca dan numerasi, personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, itu rincian komponen AKM-nya. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Nah, ini yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Nomor 1, pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih 1 jawaban benar dalam 1 soal. Ya, pilihan ganda. Lalu yang kedua, pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari 1 jawaban benar dalam 1 soal. Ya, lebih dari 1 jawaban benar dalam 1 soal. Kemudian menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari 1 titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Ya, menarik garis. Kemudian uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Lalu ada yang terakhir yaitu isian singkat atau esai ya. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Nah, itu bagaimana bentuk soal asesmen nasional AN yang kita singkat dengan AN, yaitu berarti ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian, dan isian singkat. 5 ya. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Kalau untuk kelas 5, 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. AKM, kalau untuk kelas 8 dan 11 ya, untuk level SMA kita kelas 11, 36 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. AKM diselenggarakan secara adaptif. Adaptif itu artinya nantinya soal-soal proses AKM ini bisa merupakan pengejawantahan untuk kehidupan di masyarakat, kehidupan sehari-hari. Ya. Setiap siswa akan menempuh soal sesuai dengan kemampuan sendiri. Tadi yang berdasarkan sistem baru tadi yang kita sebutkan ya. Kemudian
Apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa, dan agama berbeda? Apakah seperti soal UN pembagian porsinya? Tidak. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapat soal yang sama untuk mengukur kompetensinya. Kompetensinya yaitu cakap dan mahir ya. Lalu soal-soal AKM dan pembelajaran. Apakah ada contoh-contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Ada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nanti masuk ke link ini. https pusmerdikbud.go.id. Di situ banyak soal-soal AKM yang nanti bisa menjadi referensi untuk contoh soal-soal yang akan kita pelajari. Ya, di situ nanti saya bagikan PPT-nya. Kemudian pelaksanaan. Siapa saja yang boleh di mute ya teman-teman. Pelaksanaan, siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional? Peserta asesmen nasional, seluruh satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, seluruh guru, dan siswa yang dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemendikbud. Jadi kalau yang peserta AN ini by system ya oleh Kemendikbud. Lalu dengan komposisi jenjang SD atau MI kelas 5 itu maksimal 30 murid. Jenjang SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK kelas 8 dan 11 maksimal 45 murid setiap satuan pendidikan. Ya. Jadi kita SMA maksimal 45 murid setiap satuan pendidikan. Peserta AKM. Siapa saja yang mengikuti AKM ya? Dari peserta AKM adalah semua siswa yang menjadi responden asesmen nasional. Ya, kalau untuk AKM itu semua siswa. Sedangkan guru maupun kepala sekolah tidak mengerjakan AKM. Sekali lagi, peserta AKM adalah semua siswa yang menjadi responden asesmen nasional, sedangkan guru maupun kepala sekolah tidak mengerjakan AKM. Peserta asesmen nasional. Apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia? Ya. Asesmen nasional dilaksanakan di seluruh sekolah, madrasah maupun PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di wilayah Indonesia. Termasuk bagi satuan pendidikan yang jumlah siswanya kurang dari 45. Baik bagi SMP MTS, SMA MA, SMK, atau 30 siswa di tingkat SD. Ya, itu mohon diperhatikan. Pelaksanaan AKM. Kapan AKM akan dilaksanakan? Direncanakan pelaksanaan AKM untuk murid kelas 8 jenjang SMP MTS, serta kelas 11 jenjang SMA MA dan SMK pada akhir Maret 2021. Ya. Pelaksanaan AKM untuk murid kelas 5 jenjang SD adalah di bulan Agustus 2021. Dan nanti kita bulan Maret informasinya. Asesmen nasional terdiri dari AKM, sekali lagi survei karakter dan survei lingkungan belajar ya. Itu perlu konsepnya dipahami. Jadi AKM itu adalah bagian dari asesmen nasional. Pelaksanaan asesmen nasional untuk murid akan dilaksanakan selama 2 hari. Kalau UN tadi kan 4 hari ya. Kalau AN 2 hari saja. Hari pertama untuk asesmen literasi membaca dan survei karakter. Sedangkan hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, ini alokasi waktu asesmennya Bapak Ibu. Kalau SD atau MI, hari pertama itu tes literasi 75 menit. Ya.
survei karakternya 20 menit. Hari keduanya tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Kalau SMP atau MTS, SMA, SMK, Madrasah Aliyah MA, tes literasi untuk SMP, SMA, SMK atau MTS, ya SMP, MTS, tes literasi itu 90 menit, survei karakter 30 menit. Lalu hari keduanya tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Ya, ini alokasi waktu asesmen. Survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru lebih fleksibel dan diberikan alokasi waktu melengkapi semua pertanyaan dalam kurun waktu 2 minggu. Pengerjaan angket oleh kepala sekolah maupun guru dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Jadi teman-teman ya, kita punya waktu mengerjakan survei lingkungan belajar ya, yang merupakan bagian dari AS tadi. Pada waktu kurun waktu 2 minggu ya. Jadi tidak ada kata guru atau kepala sekolah tidak mengerjakan survei lingkungan belajar. Sosialisasi dan uji coba. Apakah akan diadakan uji coba AKM dan survei karakter serta kapan pelaksanaannya? Uji coba akan dilaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan AKM melalui mekanisme gladi bersih. Apakah teknik pelaksanaan AN sama seperti UNBK, semi daring? Terdapat sejumlah modifikasi pada teknik pelaksanaan AS, Asesmen Nasional, seperti bentuk soal maupun sistem adaptif. Namun secara umum tenaga teknis yang mampu melaksanakan UNBK semi daring akan mudah mempelajari sistem pelaksanaan asesmen ini. Tekniknya, bagaimana apabila terdapat guru yang tidak mengikuti survei lingkungan belajar? Kemendikbud memberikan alokasi waktu 2 minggu untuk guru mengisi survei lingkungan belajar. Diharapkan dalam tenggat waktu tersebut, semua guru akan berpartisipasi. Berpartisipasi setiap guru di dalam survei lingkungan belajar akan mempengaruhi akurasi gambaran umum iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Ya. Lalu pelaksanaan sesi AKM. Apakah pelaksanaan AKM dapat dilakukan lebih dari 1 sesi? Berapakah jumlah sesi yang diizinkan setiap harinya? Setiap sesi memerlukan waktu maksimal 140 menit untuk jenjang SD, kalau SMP, SMA sederajat 165 menit. Sehingga dalam 1 hari dapat diselenggarakan 3 sesi tes seperti ini. Perhatikan tabel sesi AKM. Yang SD kita lewatkan, yang itu kita bisa lihat hari pertama, hari kedua. Lalu SMP, SMA sederajat, ya. Itu hari pertama persiapan tes pukul 7 sampai 7.30. Sama dengan hari kedua sesi pertama. Lalu literasinya masuk di pukul 7.30 sampai 9. Hari kedua sesinya juga sama tapi masuk numerasi. Jam 9 sampai 19 penjelasan survei. Hari kedua juga sama penjelasan survei. Lalu hari pertama survei, hari kedua masih ada survei juga. Jadi 9.45 selesai. Hanya 2 hari pelaksanaan AKM yang diikuti oleh para peserta didik, tidak keseluruhan tetapi maksimal 45 tadi ya. Tabel sesi AKM. Sesi kedua jam 10 persiapan tes, ini untuk SD tadi, kita lihat yang sesi kedua SMP, SMA, SMK. Jam 10 sesi kedua 10 sampai 10.30 persiapan tes sama. Literasi 10.30 sampai jam 12, numerasi sesi kedua. Lalu penjelasan survei sama seperti yang tadi ya pada sesi kedua. Lalu di sesi ketiga, untuk tabel di sebelah kanan, persiapan tes itu jam 1 sampai 1.30. Lalu literasi diberikan pukul 13.30 sampai 15. Sama sesi ketiga untuk SMK nih ya.
Lalu penjelasan survei sama SMA SMK, lalu survei 1545 survei close ya, selesai. Tindak lanjut. Bagaimana cara AKM memotret kemajuan proses belajar? Laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid. Kompetensi murid di dalam asesmen nasional itu ada 4, yaitu perlu intervensi, ya, ada dasar, ada cakap dan mahir. Kan? Laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid ya di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi. Perhatikan Bapak Ibu, fokus kita hanya literasi membaca dan numerasi. Hasil antar tahun, kan setiap tahun tuh diselenggarakan kegiatan asesmen nasional, dapat diperbandingkan dan dijadikan salah satu indikasi kemajuan proses belajar pada tingkat satuan pendidikan. Ya, jadi disimpan datanya sebagai comparison dan dijadikan salah satu indikasi atau indikator kemajuan proses belajar ya untuk setiap satuan pendidikan. Apakah asesmen nasional akan digunakan untuk memeringkatkan sekolah di Indonesia? Tidak, Bapak Ibu ya. Asesmen nasional digunakan sebagai alat refleksi bagi setiap satuan pendidikan untuk mampu melakukan langkah perbaikan. Karena ini kan akan menyangkut peringkat kita di PISA ya. Kita selalu berada di peringkat terakhir ya Bapak Ibu ya. Apakah ada nilai atau skor minimal dalam AKM? Nah ya, KKM kriteria ketuntasan minimal ada nggak sih dalam AKM? Tidak ada. AKM melaporkan presentasi murid dalam setiap level kompetensi. Ya, diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Level kompetensinya ada 4 sebenarnya ya. Yang satu adalah perlu intervensi, yang kedua dasar, yang ketiga cakap dan mahir. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Itu, kompetensinya itu, cakap atau mahir. Yang diharapkan ya dengan mengikuti AKM literasi dan numerasi. Apakah murid yang sama yang pernah mengikuti tes AKM bisa mengulang tes kembali AKM-nya jika nilainya rendah? Saya ulangi, apakah murid yang sama yang pernah mengikuti tes AKM bisa mengulang kembali tes AKM-nya jika nilainya rendah? Tidak. Ya, karena AKM tidak bertujuan untuk mengukur kompetensi di tingkat individu murid. Kalau UN kan individu ya, kalau AN, asesmen nasional yang ada AKM-nya, hanya mengukur kompetensi di tingkat individu murid. Dapatkah murid kelas 11 boleh mengetahui hasil AKM-nya? Tidak. Ya, dapatkah murid kelas 11 boleh mengetahui hasil AKM-nya? Tidak jawabannya. Setiap guru dapat memetakan kemampuan muridnya menggunakan instrumen AKM kelas. Nanti di link yang tadi yang ada contoh-contoh soal itu Bapak Ibu bisa lihat ada AKM kelas juga ya. Hasil AKM nasional yang akan dibuat oleh Kemendikbud nanti akan melaporkan pada level sekolah, bukan pada level individu. Ya, jadi kelas 11 tidak boleh mengetahui hasil AKM-nya. Apa tindak lanjut dari sekolah dengan hasil AKM? Sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran, sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level, serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim yang positif dan kondusif. Terima kasih, let's go for AKM. Itu Bapak Ibu ya presentasi saya hari ini. Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab supaya lebih mantap lagi ilmu yang kita terima.
Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita kasih aplaus terlebih dahulu kepada presentasi kita, Ibu Erika Ambarati. Oke. Mbak Rika, Ya. Bu. Oke, pada sesi, ya Mbak Rika, sorry. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Tapi pertama kali saya ingatkan, Bapak Ibu harus pertama memperkenalkan nama dan asal-usul sekolah. Setelah itu baru pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ibu Erika. Oke, sesi ini saya berikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Oke, silakan Bapak Ibu, siapa yang mau lebih dulu. Jangan lupa speakernya dinyalakan kalau ingin bertanya. Terima kasih. Oke, Bu Gerda. Iya, Bu Gerda, silakan. Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Ed. Thank you for the sending of the material AKM. The question, pertanyaannya bahasa Indonesia atau Inggris, Bu? Boleh bahasa Indonesia saja, Bu, biar jelas. Tadi, oke. Tadi saya sudah menyimak apa yang dipaparkan Ibu Erika. Semoga apa yang saya tangkap tidak salah ya. Karena kan AKM ini mencakup literasi dan numerasi. Pertanyaan saya, apakah literasi yang diberikan nanti itu dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kemudian, kalau memang dia mencakup literasi bahasa Indonesia, di manakah pengukuran kemampuan bahasa Inggris dari siswa yang cakup di dalam literasi? Diukurnya di mana? Apakah di AKM ataukah nanti hanya diukur pada saat ujian sekolah? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Gerda. Oke, kesempatannya yang kedua, maaf Pak Fix Hartana, tolong volumenya speakernya dimatikan terlebih dahulu. Ya, oke. Oke, kepada orang kedua silakan. Jangan lupa mikrofon, nama dan asal sekolah. Pertanyaan kedua di sesi pertama ini, silakan. Baik, saya ya. Ya, oke. Ibu Ajijah, monggo silakan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam ketemu lagi ya teman-teman. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan didoakan selalu sehat. Baik, pertanyaan saya adalah bagaimana untuk AKM ini mempersiapkan anak-anak yang memang nanti pemilihannya random ya Bu. Mungkin ini random. Jadi dari kelas 10 misalkan kelas 11 dengan berjumlah 200 peserta didik nanti akan random di 45 anak yang terpilih. Itu menurut Bu Erika atau informasi yang Bu Erika terima, apakah anak-anak tersebut akan di nama-namanya apakah sekolah yang mengajukan ataukah memang dinas pendidikan yang akan memberikan nama-nama tersebut kepada kita yang mengikuti AKM? Itu yang pertama. Terus kedua, apa persiapan kita selaku guru bahasa Inggris terutama untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di AKM tersebut bagi nanti anak-anak yang terpilih. Mungkin saat ini kita menyiapkan tidak ada anak siapa-siapa, namun kita mempersiapkan seluruh peserta didik untuk bisa mengikuti AKM tersebut dengan baik. Namun sekarang adalah di ranah kita adalah guru bahasa Inggris, apa persiapan kita Bu Erika? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ajijah. Oke, untuk orang ketiga di sesi pertama silakan. Jangan lupa mikrofonnya, nama dan asal-usul. Saya Bu. Ya, Pak Fix ingin bertanya? Ya, monggo Pak. Terima kasih. Saya mau menanyakan Ya, untuk ini kan membaca literasi dan membaca numerasi. Nah, apakah teks-teksnya itu juga nanti masih sama seperti yang dulu-dulu gitu?
Kalau dulu kan ada jenis on the text-nya itu kan seperti itu. Nah, apakah nanti untuk materi itu juga teks-teksnya itu ada teks tertentu atau teksnya masih sama seperti yang dulu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Fit. Ya. Oke, sesi pertama sudah 3 penanya. Ya, saya minta kepada Bu Titin untuk mengulangi pertanyaan pertama dari Bu Gerda untuk diberikan jawaban pada Bu Erika. Terima kasih Bu Titin. Oh, iya, baik. Tadi yang saya dengar, tadi kan bereho ya suaranya, jadi agak-agak kurang maksimal. Yang pertama itu Ibu Gerda dari SMA. Mana Bu Erika? Bu Gerda? Tanya Bu Gerda dong, kok tanya aku? Gerda. Maaf, saya Gerda dari SMA Dian Kasih, Bu. Maaf, tadi nggak sebutkan ya. Oke, Ya, Dian Kasih. pertanyaan yang Dian pertama, Kasih. tadi Bu Gerda bilang, apakah literasi yang diberikan itu dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Itu yang pertama. Terus yang kedua, di manakah pengukuran AKM tersebut? Betul nggak Bu Gerda seperti itu? Yang pertanyaan kedua, Iya, pengukuran kemampuan bahasa Inggrisnya diukur di mana kalau literasinya itu kan di kelas 11 dalam bahasa Indonesia. Apakah kemampuan bahasa Inggris anak akan diukurnya pada ujian sekolah saja nantinya di kelas 12 gitu, Bu? Maksud pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, silakan Bu Erika. Apa langsung semuanya? Apa satu-satu, Bu? Baik, itu aja dulu Bu Gerda punya. Terima kasih Bu Gerda dari Dian Kasih. Bapak Ibu, berdasarkan informasi BIMTEK dari Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada program Guru Belajar, saya harapkan Bapak Ibu nanti mendaftar ikut program BIMTEK AKM. Masih dibuka programnya, yaitu pada Guru Belajar. Masuknya dari SIM PKB juga bisa ya, lalu link atau klik langsung Guru Belajar, tapi tetap masuk dari SIM PKB. Kita di situ mendapat ilmu, informasi yang sangat luar biasa. Kemudian juga pastinya ada 32 jam sertifikatnya dan piagam penghargaan. Ya, itu nomor 1. Saya harapkan Bapak Ibu adalah semua mengikuti ilmu mendasar tentang AKM yang diterbitkan oleh Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Guru Belajar pada SIM PKB. Itu nomor 1. Lalu pertanyaan Bu Gerda, apakah literasi diberikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Begitu ya. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya present, jelaskan bahwa soal literasi itu dari Kemendikbud ya, yang merupakan hanya literasi membaca dan literasi numerasi angka ya. Jadi kita guru hanya mengerjakan tadi yang tipe ketiga, yaitu lingkungan hidup ya, yang AKM itu dikerjakan oleh peserta didik. Yang notabene tidak ada pelajaran bahasa Inggris di dalamnya, semua pakai menggunakan bahasa Indonesia. Untuk mengukur pelajaran bahasa Inggris, kita lakukan pembelajaran seperti biasa sesuai dengan kurikulum kondisi khusus pada saat ini, ya, yang sudah dipersempit ya kompetensi dasar KDKI-nya oleh Kemendikbud. Jadi polanya itu sama pembelajaran biasa dalam tingkat satuan pelajaran di bidang studi masing-masing, tetapi ditekankan pada literasi membaca yang sudah kita lakukan, yaitu misalnya main idea, reference, atau segala macam, inferensi dan segala macam. Tetapi pelaksanaannya nanti bukan pelajaran bahasa Inggris. Cuman nanti pada asesmen nasional pada pola AKM, numerasi dan literasi nanti adalah berbahasa Indonesia karena disesuaikan dengan tingkat kompetensi seluruh peserta didik di seluruh Indonesia. Begitu. Pengukuran bahasa Inggrisnya tetap kita laksanakan dalam PBM biasa.
proses belajar mengajar biasa sesuai dengan kurikulum situasi kondisi khusus. Itu saja. Ya. Lalu nomor 2, Ibu Aziza, apakah anak-anak tersebut yang 45 anak ini disiapkan oleh siapa gitu ya Bu Aziza ya? Nah, seperti yang tadi saya utarakan di slide berapa itu saya lupa, by system, kan by system ya, 45 anak itu kalau nggak salah, oleh secara apa faktor ekonomi apa tadi dikatakan di situ 45 murid ya. Nanti kan ada 1 bulan sebelum AKM dilaksanakan untuk level pengujian numerasi dan literasi membaca, baik di seluruh satuan pendidikan, SD, SMP, SMA, SMK, akan ada uji coba dan akan ada sosialisasi lebih akurat lagi terkait dengan tadi jumlah 45 peserta didik yang diambil secara random by system. Ya, kayaknya kita nggak bisa, ini anak dari kelas 11 IPS 1, IPS 3, IPS bahas IPA, BIPA 1, nggak bisa. Jadi 45 anak itu maksimal sepertinya berdasarkan informasi pada ini program guru belajar itu adalah random, tidak konsisten by system begitu. Jadi nanti kan anak itu ada yang cemburu juga, gue nggak ikut AKM, aku ikut AKM dipilih oleh manajemen. Terjadi konflik bukan? Secara logikanya saya berpendapat seperti itu, berkesimpulan seperti itu, ya. Lalu apa persiapan guru bahasa Inggris untuk AKM? Ya seperti tadi, kita tetap menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum kondisi khusus, ya, yang lebih sempit lagi dibandingkan kurikulum 2013 yang lebih kompleks. Lalu teksnya apakah sama? Sama. Semua secara global saya jawab bahwa teks pembelajaran bahasa Inggris kita laksanakan di dalam proses belajar mengajar seperti biasa. Tetapi di dalam asesmen nasional yang dilaksanakan adalah literasi membaca ya, untuk menemukan informasi dan juga untuk numerasi angka. Nanti kita lihat perkembangan progresnya, karena memang di dalam guru belajar itu kita diberikan ilmu yang memang maksimal, tetapi semua dalam versi bahasa Indonesia. Ya, tidak ada bahasa Inggris seperti UN, ya, matematika, fisika, kimia nggak ada. Jadi seperti saya jelaskan tadi, semuanya sama dari seluruh Indonesia soal asesmen nasionalnya. Tidak mengukur kompetensi individual, tetapi yang diukur adalah kompetensi satuan pendidikan. Nanti untuk guru dan kepala sekolah tadi mengisi apa tadi selama 2 minggu. Ya, tidak mengikuti asesmen nasional yang dalam bentuk numerasi dan literasi. Dan itulah yang menentukan kualitas mutu pendidikan satuan pendidikan yang secara sistem akan mendongkrak kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya, kita sama-sama belajar di sini ya, lebih kurangnya nanti kita lengkapi ya teman-teman. Terima kasih Bu Ade dan teman-teman. Oke, tadi pertanyaan kedua udah bisa langsung dijawab oleh Bu Erika ya. Mungkin sekarang pertanyaan ketiga, Bu Titin bisa diulangi dari Pak Fix. Terima kasih. Pak Fix juga sudah menanyakan itu yang tadi Bu Erika. Sudah langsung. Materi jenis yang teksnya atau apanya itu mengenai literasi membaca itu, materi literasi membacanya itu loh. Apakah buku-bukunya itu masih buku yang sebelum PJJ atau tidak? Itu pertanyaan beliau ya. Iya, tadi kan Bu, kalau tidak salah jawab ya. Sudah. Jadi teksnya di dalam PBM kurikulum kondisi khusus dia belajar aja seperti biasa ya. Ada inferensi, kesimpulan, main idea seperti itu. Nanti teks dalam UAN asesmen nasional dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ya, akan diselenggarakan. Tapi yang jelas tidak menilai daripada kompetensi individu ya, Bapak Ibu, tetapi secara massal. Itu konteksnya. Ya, ilmunya dipahami dulu, bukan mencapai nilai individu, bukan, tetapi secara nasional untuk kualitas sekolah satuan pendidikan dan bisa akhirnya terdongkrak kualitas pendidikan. Sekali lagi bukan untuk
uji daripada individu. Ada matematika, ada fisika, ada kimia, tidak. Hanya 2, literasi numerasi dan literasi membaca dalam bahasa Indonesia. Pelaksanaan di dalam kegiatan belajar mengajar kita ya ikuti kurikulum nasional kondisi khusus, belajar ya ada teks naratif, teks apa terserah ya sesuai dengan level kelas 10, 11 dan 12. Itu gambarannya yang notabene nanti dilaksanakan pada asesmen nasional. Oke, terima kasih Bu Erika. Ada jam 1 lagi nih, saya belum masuk. Ada lagi? 1 jam lagi saya belum masuk. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Kita santai aja ya. Bu Ade, ada lagi pertanyaan sesi kedua? Maaf, sesi kedua saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru. Sebelumnya seperti biasa, nama dan asal usul sekolah, baru pertanyaannya. Oke, silakan. Mungkin mau bertanya, mikrofonnya kebetulan hidup. Halo, Bu Nini. Ingin bertanya, silakan. Diberi kesempatan. Mbak Bade. Ya, Bu Nini, silakan Bu Nini. Kalau ingin bertanya, monggo. Enggak, Bu. Ya, oke, kalau tidak, kalau dimatikan dulu mikrofonnya ya Bu, bergema masalahnya. Oke, makasih. Oke, yang lain silakan. Yang bertanya mohon mikrofonnya dinyalakan, kemudian sebut nama dan asal usul sekolah. 3 kesempatan lagi, 3 pertanyaan, 3 orang guru untuk bertanya. Halo. Sambil menunggu penanya, saya bukakan dari SIM PKB ya Bapak Ibu, seperti apa AKM itu. Bentar ya, saya bukakan. Oke, silakan Bu Erika. Ya. Welcome Bu Sabrina, baru masuk. Bu Titin, absennya boleh di-sharekan ya, absennya. Saya buka dulu itu. Di share-nya di ini ya Bu ya, di chat ya, di kolom chat ya. Atau WA juga boleh. Halo. Ya, pagi. Monggo silakan Bu Sabrina. Kalau ingin bertanya. Lalu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Mas Udi. Baik, dan kali ini untuk Mana kabar Bu Ade? Baik, alhamdulillah. Ya, Oke, sambil menunggu ya, Bu Erika membagikan materinya. Kita silakan lihat. beliau sebagai aviasi ya. Sudah muncul ya, Bapak Ibu? Mengupload di YouTube. Kalau ada dua video maaf yang- Bu Sabrina, mikrofonnya ya. Oke, makasih. ya, sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Ya, Nah, sudah. Saya harapkan teman-teman semua masuk di dalam Ayo Belajar bersama program GTK Guru Belajar pada sesi berikut. Nah, sekarang ada sesi kompetensi minimum seri keterampilan hidup ini nanti tanggal 21 ya saya akan ada di sini. Kalau seri pandemi COVID ini Bapak Ibu sudah selesai dan yang mengikuti yang guru negeri hanya Ibu Ajija dan saya. Nah, dapat sertifikat ya Bu Ajija ya. Yang lainnya guru. Ya Bu, dapat. Ya, alhamdulillah. Yang lainnya guru swasta, ya, lainnya guru swasta. Saya harapkan di dalam sesi ini asesmen kompetensi minimum teman-teman buka guru SIM PKB-nya dalam program guru belajar.
Apa serunya belajar bersama di program GTK? Lebih mudah, lebih menantang, lebih kolaboratif. Ada seri pendidikan keterampilan hidup, ya. Ini nanti kita laksanakan. Saya akan masuk ke sini. Lalu ada seri asesmen kompetensi minimum. Ini saya klik. Lalu juga ada seri pendidikan inklusif, ya. Kemudian seri masa pandemi ini udah selesai. Ini makanya warna hijau nih, udah selesai. Lalu kita lihat yang seri asesmen kompetensi minimum. Klik di sini, lihat. Apakah Anda ingin mampu memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional dan dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum? Ayo belajar bersama dalam program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Apa itu program Guru Belajar dari seri asesmen kompetensi minimum? Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas, SD, SMP, SMA, SMK, guru kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM, sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Ini dari Kemendikbud dan sebagainya, ya. Apa tujuan program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum? Memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, ya. Saya udah jelaskan tadi semua. Menganalisa contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program belajar seri asesmen kompetensi minimum. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum? Semua guru SD, SMP, SMA, SMK. Kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK. Pengawas SD, SMP, dan SMA, SMK. Semua guru SDLB, SMPLB, ini luar biasa ya, SMALB. Kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB. Peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disingkat PKBM, sederajat SD, SMP, SMA, SMK, telah memiliki akun SIM PKB. Ini tahap 1 BIMTEK, tahap 2 pengimbasan. Ini jadwalnya Bapak Ibu. Anda bisa mengikuti mau jadwal yang mana. Berikut adalah jadwal program berdasarkan tahapan. BIMTEK pengimbasan. Makanya diadakan pengimbasan 9 sampai 27 Februari. Angkatan 1, saya berada di angkatan 1 dan dinyatakan lulus ya. Kalau tidak lulus Bapak Ibu dikasih kesempatan mengulang 2 kali kalau nggak salah ya. Sampai akhirnya lulus. Kalau nggak lulus juga ya udah kebangetan ya. Lalu itu angkatan 1. Angkatan 2, 9 sampai 13 Februari, ini mungkin sedang berlaksana. Angkatan 3, 14 sampai 18 Januari. Angkatan 4, ya 19, 23 sampai seterusnya. Sampai angkatan 11, 23 sampai 27 Februari 2021. Angkatannya ada 11 angkatan. Kebetulan saya berada di angkatan pertama, ya. Seperti itu. Lalu kita mulai belajar mandiri. Kita lihat ke atas, Bapak Ibu, supaya kenal program Guru Belajar itu seperti apa. Nah, di sini ada mulai belajar. Bu Erika, apa aja sih di dalamnya ya? Saya klik ya kompetensi minimum selengkapnya. Ya, alhamdulillah saya sudah angkatan pertama, nilainya sudah tuntas 100%. Saya kerjakan hanya tanggal 4 sampai tanggal 6, 2 hari saja. Pertanyaannya apa aja sih? Di situ kita disuruh buat soal, contoh soal asesmen, ya, lalu contoh soal yang lain ya, numerasi juga. Lalu kita buat kesimpulan apa ya. Lalu ada kuis-kuisnya Bapak Ibu. Kalau kuisnya di bawah 70%, skornya Bapak Ibu tidak lulus. Diberi kesempatan 2 atau 3 kali ya, kalau nggak salah. Kalau nggak lulus juga ikut lagi daftar lagi. Ini kita lihat tautannya. Nah, Bapak Ibu masuk program Guru Belajar
yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Masuk dari SIM PKB ya Bapak Ibu ya, lalu masukkan ini. Yang lupa nanti boleh minta ke saya passwordnya. Kalau boleh nggak lupa ya. Nah ini dia. BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA. BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA. Lalu kita di welcome-in dan sebagainya. Nah itu. Seperti itu. Kalau karena saya udah lulus, materinya itu tidak ada Bapak Ibu ya. Sudah close. Kalau bagi yang mau daftar dan sebagainya silakan. Masih open materinya. Dan materinya itu sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Memahami bagaimana sih mengajar di era pandemi. Ada diajari pada yang materi BIMTEK sebelumnya. Hanya Bu Azizah dan beberapa guru swasta yang mengikuti, kalau nggak salah jumlahnya 9 guru. Ya, sangat disayangkan Bapak Ibu. Padahal di situ diajarkan bagaimana sih kita mengajar pada saat pandemi itu. Kita harus melakukan yang disebut dengan diagnostik awal, ya, mengadakan adaptasi terhadap situasi dan kondisi siswa dan sebagainya, seperti itu. Baik, itu saja pengenalannya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bu Erika. Begitu saja, semangat buat teman-teman. Mudah-mudahan banyak yang bisa mendaftar guru bahasa Inggris di SIM PKB 2021 ini. Ya, terima kasih Bu Azizah ya, luar biasa sharingnya. Mungkin dari sekolah swasta ada yang mau sharing tentang bagaimana pengalaman ikut SIM PKB-nya, guru belajarnya dari swasta. Yang naik negeri itu hanya Bu Azizah dan Bu Erika saja. Ya, besok untuk AKM ini masih ada open registration, teman-teman diharapkan untuk menambah ilmu AKM-nya, ya. Karena AKM hanya dilaksanakan berapa hari tadi Bapak Ibu? Berapa hari tadi? 2 hari. 2 hari. Nggak mungkin ada pelajaran bahasa Inggris, nggak ada mungkin pelajaran bahasa Indonesia, nggak mungkin ada pelajaran lintas minat ya kan? Jadi semuanya hanya 2 hari, itu pun 3 sesi ya. Muridnya pun diambil 45 aja maksimal secara sampel, bukan konsensus seperti ujian nasional yang notabene tujuan kalau UN untuk meningkatkan kompetensi individu ya. Kalau untuk AN untuk sekolah kita ya. Baik, sharingnya ada lagi sambil itu, atau Bu Ade ingin membagikan sharingnya juga? Ikut program apa sekarang? Oke, terima kasih Bu Erika atas sharing ilmunya mengikuti AKM dari guru. Jangan lupa absennya ya Bapak Ibu guru teman-teman. Belajar ya. Ya. Saya juga mau cobain juga kalau bisa ikut motivasi ya. Oke, kita kembali kepada acara inti. Apabila masih ada pertanyaan, silakan sesi kedua Bapak Ibu guru. Ya. Oke, sesi kedua untuk AKM, pembiasan AKM di kegiatan ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Siapa tahu bisa digabungkan tadi dengan pengalaman Bu Erika dan Bu Azizah ya pada saat mengikuti program guru belajar. Ya teman-teman, silakan. Ada yang mau sharing atau mau bertanya lebih jauh lagi? Ibu Metia sayang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Erika. Sehat semua. Ya. Bu Patricia, Pak Satibi. Saya rasa tidak ada lagi yang bertanya. Kita sudahi kan sudah cukup ya informasi. Kita saling take and give aja ya. Untuk pelajaran bahasa Inggris tetap lakukan pembelajaran PBM biasa, sesuaikan dengan kurikulum kondisi khusus ya, Bapak Ibu. Terus di itunya di setting untuk penilaiannya
tidak semua dibuka, ada yang ditutup. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Yang dibuka untuk itu penilaian adalah yang kita ajari pada kondisi khusus. Kurikulumnya dibuka lagi baik kelas 10, 11, dan 12 materi bahasa Inggrisnya. Ya, itu saja pesan saya. Dan silakan mendaftar setelah kita close, buka SIM PKB. Yang lupa password boleh japri saya segera. Kemarin sih udah ada sekitar 10 orang ya yang lupa passwordnya. I hope next time passwordnya jangan dilupakan. Karena sekarang ini GTK Kemendikbud hunting banget untuk kita menjadi guru yang berkualitas. Boleh nanya Bu Erika? Boleh. Ya. Sesi 3 boleh. Ya. Kok yang namanya kompetensi minimum itu patokannya minimum itu di mana, Bu? Ya, tadi saya udah beritahukan ada slide-nya. Kenapa sih dikatakan minimum? Karena tidak semua konten dipersembahkan. Jadi tidak semua materi dipresentasikan. Minimum itu adalah kompetensi dasar yang dimiliki oleh siswa yang diizinkan. Itu yang diberikan oleh Kemendikbud. Minimum itu tidak semua konten diberikan. Hanya 2 hari Bapak Ibu ya. Hanya 2 hari saja. Kualitas mengajar Bapak Ibu nanti pada yang nomor 3, bukan AKM-nya. Begitu, untuk kata minimum itu sendiri. Nanti slide-nya saya berikan ada penjelasan lebih detail di situ. Ya Bapak Ibu ya. Ya Bu Iza udah? Itu sekalian jawaban itu ya untuk kamu ya soal. Iya. Oke. Apakah ada level-levelnya gitu? Level untuk penilaian, yaitu tadi kompetensinya, yaitu yang nomor 1 adalah perlu intervensi khusus, yang kedua adalah dasar, yang ketiga cakap, dan keempat mahir. Berarti Diharapkan, ya kompetensi minimumnya 4 level. Kalau di dalam level setelah tes ya perlu intervensi khusus, kita di dalam PBM sehari-hari lebih mengeluarkan pelatihan-pelatihan membacanya lebih maksimal dalam hal pelajaran bahasa Inggris. SD sampai SMA itu 4 level sama? Iya, sama itu semuanya. Tingkat kesulitannya adaptif, tidak sulit, karena low stake tadi ya, yang disesuaikan kondisi sekarang. Begitu. Diharapkan yang dicapai adalah kompetensi cakap dan mahir untuk level kelas 11 ya, dan level SD. Hanya kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang diberikan AN, Asesmen Nasional. Jadi asesmen nasional itu ada 3 ya. Tadi apa aja? Coba siapa bisa nyebutkan? 1 AKM, 1 AKM, kedua survei karakter, yang ketiga lingkungan hidup. Nah, itu asesmen nasional, AKM di dalamnya. Kenapa booming AKM? Karena untuk peserta didik yang kita mau berikan yaitu berupa literasi membaca dan literasi numerasi. Begitu. Tanya lagi boleh kan? Boleh, kita boleh. Kalau asesmen numerasi sama juga levelnya, 4 level juga level pembelajarannya. Ya, ada nanti lengkapnya di informasi itu. Semua level SD, SMP, SMA, SMK itu 4 level yang diperlukan ya. Pada titik kompetensi minimumnya. Begitu. Baik literasi membaca maupun literasi numerasi itu numerasi, 4 ya. level pembelajaran. Kompetensi, iya kompetensi. 4 level pembelajaran. Iya, 4 level kompetensi yang dicapai di dalam literasi numerasi dan literasi membaca. Baik SD, SMP, karena sama semuanya. Oke, Bapak Ibu, saya rasa udah ini ya, udah 10:30-an, kita bisa lebih cepat, lebih baik, nggak apa-apa. Saya ingatkan dulu sebentar Bapak Ibu Guru, itu absen kehadiran bisa diklik linknya di chat ya. Ya. Jangan lupa. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan kali? Ada pertanyaan kali mungkin dari Bu Nini? Halo. Bu Nini, apa kabar?
Oke, kalau nggak ada jangan lupa Bapak Ibu ya link kehadiran. Kabar baik Erika. Erika. Naon? Kabar. Baik. Naon. Ya, alhamdulillah. Sehat kan? Sehat alhamdulillah ya. Itu tadi penjelasan pengimbasan AKM dari narasumber Ibu Erika Ambarita dengan jelas dan gamblang. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan bisa kontak ke beliau untuk lebih jelasnya lagi agar mengerjakan AKM-nya tidak terlalu susah di SIM PKB nanti. Ya, untuk selanjutnya kita bisa ambil kesimpulan di sini. AKM itu bukan mengukur personal siswa ya, secara individu siswa, tapi mengukur hasil kognitif, literasi, dan numerasi dengan cara sampel. Ya. Asesmen nasional mengambil 45 siswa kalau dari SMA, terus dengan survei karakter itu mengukur hasil dari belajar emosional sebagai pilar karakter profil pelajar Pancasila. Kalau di AKM semua siswa akan mengikutinya ya. Sedangkan guru dan Kepsek mengikutinya dengan survei lingkungan belajarnya dari AN itu. Jadi asesmen nasional terdiri dari 3 komponen yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sehingga potret layanan dan kinerja tiap sekolah dari hasil asesmen nasional kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi untuk mempercepat perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Ya. Sekian dulu acara kita hari ini. Kita tutup dengan doa bersama. Menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh Amin. sesi santai Bapak Ibu, sesi santai, sesi kangen-kangenan boleh. Foto lagi. Foto lagi boleh. Yang mau foto boleh. Yang mau live boleh juga, ya boleh. Mem Erika, PPT-nya ya mau. Ya, saya kirim. Saya izin dulu ya, Bapak Ibu. Ya, Ada kelas. ya. Kalau nggak salah Bu Tuti Sunarti juga ikut kan ya Bu Tuti ya? Pamit ya Bu Erika dan teman-teman. Ya. Baik, saya juga lanjutin PJJ, Bu. Hah? Pamit. Lanjutin PJJ. Ya, semuanya. Ya, ya. Ya,